warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Wahyuni. Saya dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saya berasal dari LPTK Universitas Jember. Dan berikut ini saya tampilkan video praktek mengajar rencana aksi 2 dengan materi permintaan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita belajar ekonomi. Sebelum pembelajaran dimulai, adakah sampah-sampah yang ada di meja atau di mana? Sudah bersihkah tempatnya? Oke. Baik, kalau sudah bersih, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya boleh memimpin doa? Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini diberikan manfaat. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan pelajaran, sebelumnya absennya terlebih dahulu. Hari ini kira-kira ada yang tidak masuk. Sekretarisnya siapa? Bagaimana? Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau hari ini masuk semua. Oke, hari ini adalah materi kita tentang permintaan. Nah, minggu kemarin waktu kita ada di ruangan sebelah, kemarin kita sudah belajar tentang pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu ada berapa yang menjadi pelaku ekonomi. Yang pertama, produsen, konsumen, distributor. Kemudian ada lagi sebagai pelaku-pelaku ekonomi, yaitu ada pemerintah yang menjadi penyalur tentang kegiatan pelaku ekonomi di Indonesia. Kemudian ada masyarakat luar negeri yang mengirim barang kita keluar dan ya ekspor dan impor. Nah, itu adalah materi kita tentang minggu lalu. Nah, untuk materi sekarang apa ini? Cabai. Saat ini cabai lagi viral. Karena apa? Mahal. Kenapa ya? Itu ada pertanyaan, mengapa saat ini harga cabai mengalami kenaikan harga? Kira-kira ada yang tahu kenapa harga cabai itu bisa melambung tinggi? Baik Bu, karena kondisi cuaca sekarang musim hujan, makanya banyak petani yang gagal karena cabainya bosok. Cabainya bosok karena petani banyak yang gagal panen. Ada lagi? Untuk mengganti kerugian petani tersebut. Ya. Harganya dilambungkan. Oke, harganya menjadi tinggi. Ada lagi? Ini Adis? Saya Bu. Ya, silakan Adis. Baik, menurut saya itu karena kurangnya sumber daya sedangkan permintaannya sangat banyak. Jadi terjadi lonjakan harga. Ya. Terima kasih untuk Agis. Tadi mengatakan bahwa harga naik. Maka jika harga naik, Permintaannya banyak, penyediaannya dikit. Ya. nah, harganya naik berarti barang sedikit. Oke, dikit. Oke. Kita lanjutkan. Nah, hari ini diharapkan kalian itu bisa mengetahui atau menganalisis ada beberapa konsep permintaan dan faktor-faktornya. Kemudian kalian juga harus bisa membuat kurva permintaan, tuh ya. Nanti di LKPD-nya atau tugas yang saya berikan, nanti kalian diminta untuk bisa membuat kurva permintaan, gitu ya. Nah, ini kita nonton video terlebih dahulu. Saya ingin memberikan sesuatu buat kalian biar kalian bisa konsentrasi. Oke? Apa itu ya? Semacam itu, tapi
kalian sediakan kertas di mejanya atau di bukunya, bebas, sudah tidak perlu di mana-mana di buku pelajarannya, sama bolpen. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, saya minta tolong saya buatkan gambar persegi 4. Kok persegi 4? Saya buatkan gambar 4 gambar persegi 4, kecil 4 ya. 4 gambar persegi ya, persegi kecil, jangan besar, yang kecil. Selfie di belakang, kena itu. Buatkan gambar 4 persegi kecil, ada 4. Sudah? Sudah? Terus buatkan 1 gambar persegi panjang. Panjang, persegi panjang, 1 aja. Panjang. Sudah? Kemudian saya dibuatkan lagi 1 gambar segitiga. Sudah? Saya buatkan lagi 2 buah tabung. Boleh, terserah kalian. 2 buah tabung. Jadi apakah gambar kalian? Disut, cari temennya. Jadi apakah gambarnya? Robot, mana yang jadi robot? Ini jadi robot katanya. Oh iya, boleh jadi robot. Jadi ada yang jadi ayam. Mana jadi ayam? Jadi apa? Jadi ayam. Mana jadi ayam? Ini, Bu. Kalau saya jadinya 4 persegi kecil, kok persegi. Kemudian saya buat yang panjang. Kan ingin melihat seperti apa yang ada di ininya dulu. Ternyata tidak sama antara teman dan teman. Oke, nggak apa-apa. Jadi apa Dewa? Siapa ya? Oh iya, jadi apa? Nggak berubah jadi apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya kita tonton videonya ya. Saya tahu revolusi belajar tanpa batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba membahas materi ekonomi, yaitu terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, tapi di dalam video ini kakak akan bahas terkait dengan permintaannya terlebih dahulu ya. Nah, ada 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah hukum permintaan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang keempat adalah kurva permintaan. Oke, apa yang termasuk dengan permintaan? Untuk apa yang kita pemahaman di sini ada sebuah gambar ya tentunya, di mana di sini ada gambar. Ke situ udah apa kalau kita lagi zoomnya ke gambar jadi itu. di sini penjual ini, Tapi itu sudah pihak yang menawarkan, sedangkan pihak yang membeli di sini adalah pihak yang meminta. Jadi kita simpulkan bahwa pihak yang meminta itu adalah konsumen. Pihak yang meminta di sini adalah sebagai permintaan, pelakunya yang melakukan permintaan. Nah, permintaan di sini bahasa Inggrisnya adalah demand, maka disimpulkan dengan huruf D. Kalau ada huruf D berarti itu adalah demand ya, teman-teman ya. Sedangkan untuk pihak yang menawarkan di sini adalah
menjual. Nah, penjual di sini melakukan penawaran. Penawaran itu bahasa Inggrisnya adalah supply, maka dilambangkan dengan huruf S. Gitu ya, teman ya. Berdasarkan Harvard Business Review, perusahaan yang memiliki visi pembelajaran berkelanjutan dapat menciptakan karyawan yang mampu beradaptasi cepat dengan lingkungan yang berubah saat ini dibandingkan dengan pesaingnya. Ingin tahu lebih lanjut mengenai pentingnya budaya pembelajaran dalam bisnis Anda? Oke, apa definisi dari permintaan atau demand? Jadi permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, di sini ada hukum permintaan. Hukum permintaan di sini jumlah barang atau fee yang diminta oleh konsumen itu akan berbanding terbalik dengan harga barang yang ditawarkan. Untuk fungsi permintaannya itu adalah P. P ini adalah harga, kemudian A min Ki B. Oh, kok B? B Ki Pa. P ini adalah harga. A ini B, ada yang tahu? Tata, kemudian yang Ki adalah kuantitas barang. Tuh ya. Ada rumusnya untuk mencari fungsi ini. P min P1 min P ini nanti dikalikan silang ya, gitu. Paham? Ya. Ini saja tentang materinya hari ini. Kemudian hari ini kita akan berdiskusi. Untuk diskusinya kita akan membuat kelompok. Kelompoknya sudah ditentukan melalui aplikasi tadi ya. Sudah di grup sudah ada. Nah, untuk kelompoknya silahkan bertemu dengan kelompoknya terlebih dahulu. Silakan. Nah, ini dari kalau harganya 14.000, anaknya ininya ada 30. Berarti di 1, 2, 10, 20, 30, 40 terusnya ya. Ini juga harga begitu. Nanti baru dicari gitu. Di titik-titik ya. Untuk menghitung ini. Yang ini kan yang dihitung fungsi permintaannya. Nah, fungsi permintaan itu nanti yang pakai ini. P min P1 gitu. Ya, P-nya ada. P-nya nanti yang dicari. Kemudian P1-nya ini, P2-nya ini. Ini Ki 1, ini Ki 2 ya. Nah, silakan dimasukkan dulu coba. Makasih Bu. Ya. Cari yang lain dah, saya sudah selesaikan tadi satu. Ini pensil, jadi Bisa, Sahila, kelompoknya. ya bisa jadi. Aman. Sini bisa? Untuk anunya? Fungsinya tadi siapa yang tanya fungsi? Ini ya? Iya Bu. Ya. Yang tanya gambar kan? Kalau permintaan begini, kalau penawaran ya terbalik dengan permintaannya ya. Oke, dibuat kurvanya dulu dah. Ini kelompok ini bagaimana? Cek kecilnya, Dok. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah lanjut. Dikasih titik-titik, Rin, kayak tadi Rin. Naik-naik gitu. Naik turun. Kalau berapa itu 1.400 sama apa tadi? 1.400 sama 30. 30 ditarik. Iya.
Tidak duduk. Mana duduknya? Tidak menuduk. Kawas kentut. Bisa ini? Paham? Oh iya. Mana? Safi, sini buru dia tuh di shoot sini. Coba Enggak ini pertama. gurunya nanya temennya HP ya, marah ada sadong-odong. Ayo. Abian. Ini siapa namanya? Udah. Nanti lagi ya, ini tinggal satu. Ketika presentasi itu, saya di-shoot gitu lagi ya. Sip. Mana tadi anunya? Oh, udah ada. Ini P1 yang 1400 P1 ya. P ya. Yang ini adalah bawahnya P2. 120 P2. Kemudian yang ini adalah permintaannya yang 30 adalah Q1. Yang 40 adalah Q2. Nah, coba dimasukkan satu-satu. Q-nya berapa? Q-nya nanti dicari itu nanti kontak ini. Nanti ketemu nanti. Coba ini cari nanti. Coba ayo P min P1 P min P1-nya berapa? Dibuang aja dulu nolnya di belakang dah ya, ditambahkan bawah pasnya. Kan 140.000 nak, buang ribuannya dah tetap ini ya. Nah ya. Langsung dimasukkan sayang. P min dulu, ayo. Nah. Ya, terus 120 ya. Dia sama dengan Q 40 ya, benar. Ya, terus bawah dikurangi dulu. P, benda P tetap P min terus 40 per dikurangi min 20. Ya, min 20. Q ya. Nah, ini baru dikalikan silang. 20 kali Q min 20 kan berapa? Min 20 Q. Terus ini min 20 kali 30. 60 ya 600 no sayang. Baik, pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan kami dari nomor 5. Saya Muhammad Leka Sugro. Saya Reza Datnasari. Saya Mania Aida Suwadi. Saya Nela Samsudin juga. Nah, kita akan membacakan hasil diskusi kami. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama kita akan mengamati tabel yang sudah diberikan. Nah, yang kedua itu membuat kurva permintaan berdasarkan data hasil survei di atas menggunakan media tabel. Nah, ini jawabannya kurva kita. Mungkin bisa dilihat ya teman-teman. Terus yang kedua pertanyaannya adalah hitunglah salah satu fungsi permintaan berdasarkan tabel di atas. Fungsi permintaan kami jawabannya
juga akan naik. Nah, jadi itu pasti berpengaruh juga dengan harga pasar. Kalau saran dari saya sendiri, menggunakan bibit yang biasa digunakan, mungkin saja meningkatkan cara menjaganya atau cara merawatnya, mungkin dengan menjaga kualitas pupuknya atau dengan pemasukan airnya agar tidak terjadi gagal panen seperti itu. Daripada kita menggunakan bibit unggul kan pastinya menambah harga, ujung-ujungnya juga akan naik juga harga pasarnya. Jadi menurut saya sarannya seperti itu, ditingkatkan lagi cara menjaganya. Terima kasih ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Maka sudah cukup jadi jawaban kami. Baik, sekarang kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah dari kelompok 5. Selanjutnya kelompok berapa yang belum? Ayo kelompoknya. Banyu, kelompoknya maju. Banyu. Ayo kelompoknya maju dulu. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ekonomi yaitu demand. Baik, ini merupakan hasil kurva permintaan dari data hasil survei yang sudah tertera di sini. Nah, salah satu faktornya adalah adanya barang pengganti. Jika ada barang yang memiliki fungsi yang sama dan harga yang lebih rendah, maka konsumen akan memilih barang tersebut. Contohnya, jika harga daging sapi naik dan harga daging ayam relatif murah atau rendah, maka masyarakat akan memilih daging ayam. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kami hanya membuka satu sesi pertanyaan. Dibatasi ya teman-teman. Dibatasi ya teman-teman. Ayo, cuma satu loh. Apakah ada? Nah, Adi silakan. Baik, saya punya pertanyaan. Jadi kalian kan sudah bikin kurva. Nah, kurvanya itu kurva permintaan. Jadi permintaan dan penawaran itu kan pasti ada hukumnya. Nah, bisa kalian simpulkan kembali hukum permintaan yang kalian telah tuliskan dalam kurva? Oke, baik. Saya akan menjawab ya pertanyaan dari Adisa. Nah, jadi seperti ini hukumnya. Jadi jika harga barang itu naik, nih, misalkan harganya 140 kan, nah maka permintaannya akan semakin sedikit. Nah, berbanding terbalik dengan harga yang rendah, misalkan di sini 20.000, maka permintaannya akan semakin banyak. Nah, jadi seperti itu hubungannya antara permintaan dan harga. Semakin naik harga, semakin kecil permintaan. Semakin kecil harga, semakin naik permintaan. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah LKPD-nya tolong dikumpulkan. Terima kasih untuk hari ini, diskusinya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian untuk selanjutnya adalah kalian akan mengisi atau mengisi Google Form atau membuat penilaian di Google Form. Sudah, karena tesnya seluruh pos tesnya sudah selesai. Tadi ada banyak sudah selesai menjawab dan nilainya sudah cukup. Kemudian selanjutnya saya minta mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Siapa? Oke, kakak. Silakan kakak. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dibeli, dan kecenderungan permintaan
konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Istilah yang merujuk pada besaran kebutuhan atau keinginan konsumen terhadap suatu produk pada waktu dan harga tertentu. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Bu. Oke, tepuk tangan dong. Ini kesimpulan yang diberikan oleh Raka. Selanjutnya mungkin ada yang bisa merefleksikan tentang pelajaran hari ini. Oke. Hana, buat Hana silakan untuk merefleksikan pelajaran hari ini, silakan. Ya, silakan Hana. Bagaimana refleksi pada materi kali ini adalah materi hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan PPT dan juga video yang pada hal ini sangat menyenangkan untuk dipelajari. Juga diikuti dengan suasana kelas yang kondusif yang membuat suasana lebih nyaman lagi. Materi hari ini juga sangat penting bagi pengembangan pengetahuan siswa. Terdapat ice breaking juga yang membuat suasana